karena kebijasannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Terus, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian Tuhan. Ya. Jadi saudara perhatikan, di sini kita harus mengenal Tuhan. Ya, orang yang mengenal Tuhan, benar-benar mengenal Tuhan, maka yang dia megahkan adalah Tuhan. Orang yang benar-benar kenal Tuhan, dia tidak memegahkan yang lain. Makanya dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan bermegah karena pintar. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ya. Jadi jangan bermegah karena kekuatan, kedudukan, kekuasaan yang kita punya, kemampuan yang kita punya. Jadi yang pertama tadi, jangan bermegah karena kepintaran, kebijaksanaan. Kedua, jangan bermegah karena kekuatan, karena kekuasaan, karena kedudukan, pengaruh yang kita punya. Jangan bermegah karena itu. Ingat ini ya. Yang ketiga, jangan bermegah karena kekayaan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi nggak boleh mengandalkan uang. Ya, pada saat-saat masa sulit kadang-kadang uang tidak bisa berarti apa-apa. Ya. Jadi saudara, supaya tetap kuat, ya kita harus kenal siapa Tuhan kita. Siapa yang menyertai kita di bumi ini? Ketika ada masalah-masalah yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita? Siapa yang menolong kita? Siapa yang bisa membebaskan kita dari tekanan yang sedang terjadi? Ya, maka saudara, yang jelas bahwa hanya Tuhanlah yang benar-benar bisa menolong kita. Hanya Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, jangan bermegah karena banyak uang. Jangan bermegah karena pintar. Jangan bermegah karena kekuatan, pengaruh, kekuasaan. Ya. Tetapi hendaklah dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan keadilan. Jadi kita bermegah itu jelas. Halo, amin. Bermegah bukan karena yang lain, tapi bermegah karena Tuhan. Ya, jadi nggak ada yang patut dibanggakan yang lain. Halo, amin. Ya. Nah, saudara, orang yang mengenal Tuhan itu akan tetap kuat. Ya, perhatikan, orang yang kenal Tuhan kuat. Ya. Ingat, siapa yang bisa diandalkan pada saat-saat masalah datang? Siapa yang bisa diandalkan pada saat-saat kesulitan datang? Saudara, masing-masing kita yang harus mengenal Tuhan. Nah, kenapa dengan mengenal Tuhan? Saudara, dikatakan dalam kitab Daniel 11:32. Saya baca. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Perhatikan baik-baik. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang yang mengenal Allahnya, ya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi kekuatan kita, saudara, bukan terletak dari mana-mana. Sumber kekuatan kita adalah Allah sendiri. Makanya kenal Allah, ya, kenal Allah, dan yang kedua, bermegahlah di dalam Tuhan. Ya, saya percaya tidak ada kesulitan yang terlalu berat kalau kita mengenal Tuhan kita. Kita bermegah karena Tuhan kita. Yang kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Yang penting siap-siap. Halo, amin. Amin. Harus siap.
Ya, siapapun kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin suatu saat ada makanan, mungkin suatu saat akan terjadi kematian. Ada sebagian mungkin mati, ada sebagian masih hidup. Dan itu bisa, kalau kita tidak kenal Tuhan kita, itu membuat kita bisa stres. Dan kalau kita stres, maka kita bisa hancur. Ya, makanya tidak ada jalan lain kenal Tuhan. Dan yang kedua, bermegang karena Tuhan. Ya, orang-orang kaya yang mengandalkan uangnya, pada saat-saat kesulitan datang, dia akan pasti stres. Ya, orang-orang yang mengandalkan pengaruh, orang-orang yang mengandalkan kepintaran, ya, hanya pintarnya saja, tapi dia nggak mengandalkan Tuhan. Nah, nanti di sini akan kelihatan siapa orang-orang yang kuat. Yang jelas orang yang kuat itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Ya, ini udah satu hal yang sangat penting kita perhatikan. Bagaimana supaya kita tetap kuat. Oke, yang kedua, bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat? Ya, yang kedua, supaya menjadi orang Kristen yang kuat, maka kita harus yakin kuasa Allah dan kasih karunia Allah. Anda percaya kuasa Allah, bahwa Allah mampu menolong kita. Kuasa Allah lebih besar dari masalah apapun. Kasih Allah lebih besar dari kesulitan apapun. Ya. Jadi saudara, yang kedua, yakin akan kuasa Allah dan kasih karunia-Nya. Nah, kita baca Efesus 1:9. Saya baca saudara, Efesus 1:9. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Jadi saudara, Allah itu punya kekuatan yang hebat. Betapa hebat kuasanya. Kira-kira Allah mampu nggak menolong kita di dalam saat-saat sulit yang sekarang terjadi? Ya, seberapa kemampuan Allah, seberapa kuasa Allah untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita. Ya, dikatakan betapa hebat kuasa Allah itu. Ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, kita percaya, yakin pada kuasa Allah. Jadi siapapun, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang yang lain tidak bisa kita andalkan. Mungkin orang tua kita pun nanti tidak bisa diandalkan. Selama ini mungkin kita didukung oleh orang tua. Ya, ada yang tapi kalau ada masa-masa sulit, mungkin akan terjadi tercerai berai. Ya, dan akhirnya kita harus masing-masing harus menjalani hidup kita, menghadapi tantangan kita masing-masing. Makanya saudara, masing-masing kita harus punya keyakinan bahwa kuasa Allah itulah satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan dalam kita. Ya, dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kalau Tuhan bersama kita, siapa yang bisa melawan kita? Ya, firman Tuhan berkata, baik itu pedang, baik itu kuasa, kemiskinan, kelaparan. Ya, saudara, dikatakan bahwa itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, selanjutnya Efesus 6:10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, jadi saudara, ingat pada kekuatan Allah, ingat pada kuasa Allah yang hebat, yang besar dari apapun. Ya, saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam siapa-siapa. Kuat di dalam Tuhan saja. Ya, jadi saudara, baiklah tadi dikatakan bahwa kita bermegang karena mengenal Tuhan. Ya, jadi andalanya di situ. Ya, kita dengar ada beberapa orang yang meninggal, suaminya meninggal, istrinya masih hidup. Ada yang istrinya meninggal, suaminya masih hidup. Ada yang satu keluarga mati, ya, kena virus corona ini. Ya, jadi ini bukan main-main ini. Main seperti kita pun ya harus terus pakai masker, jaga jarak, ya, supaya kita tetap berjaga-jaga juga. Ya. Nah, jadi dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus pernah berkata, ya, dalam kelemahan, ya,
maka kuasa Tuhan, dalam kelemahan kuasa Tuhan akan menaungi aku. Jadi dalam kelemahan kita, dalam kesulitan kita, ada kuasa Tuhan yang menaungi kita. Kuasa Allah akan lebih sempurna bekerja dalam diri kita. Jadi kalau engkau orang percaya, ya, ketika engkau mengalami kesulitan, kelemahan, kekuatan Allah itu akan sempurna bekerja di dalam diri kita orang percaya. Ya, jadi itu yang kitab Efesus tadi, ya. Nah, selanjutnya Filipi. Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus dalam menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupannya, dalam perjalanannya, saudara, dia pernah berapa kali masuk penjara, dia didera, dia dilempar, dia mengalami masa-masa sulit, masa kelaparan. Tapi apa kata Paulus? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi semua masalah dapat diatasi. Ya, amin. Yang selanjutnya, ya, Kolose 1:11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, jadi ada kuasa Allah, kita akan dilingkupi kekuatan Allah. Kita dikuasai, dipengaruhi oleh kekuatan Allah. Jadi kekuatan kita itu bukan kekuatan diri, bukan kekuatan uang. Masing-masing ini harus mencari Tuhan. Masing-masing harus cari Tuhan. Ya. Jadi jangan bergantung pada iman orang lain. Masing-masing harus percaya. Ya. Oke, lanjut lagi, dikatakan 2 Timotius 1:7. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini baik-baik, saudara. Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Emangnya roh ketakutan ini dari mana? Yang jelas roh ketakutan ini bukan Tuhan, bukan Tuhan yang memberikan itu. Makanya jangan biarkan dirimu di dalam ketakutan. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Jadi jangan hidup dalam kecemasan. Ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ini yang Allah mau berikan dalam diri kita. Ya. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau saudara ada dalam rasa takut, Anda harus berdoa supaya Tuhan singkirkan rasa takut itu. Jangan biarkan ketakutan menggerogoti hidup kita. Singkirkan rasa takut, karena rasa takut itu bukan dari Tuhan. Rasa takut itu menandakan bahwa kita nggak percaya pada Allah. Ya, rasa takut itu artinya kita bimbang tentang Allah yang menolong kita. Ya, apapun yang terjadi, ya itu kita nggak berkuasa untuk menghalanginya. Tetapi kita bisa menjaga hati, iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan kita yang besar. Halo, amin. Amin. Ya, ini ayat terakhir, ya. 2 Timotius 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, yakin kuasa Allah dan kasih karunia-Nya. Jadi ada kuasa Allah, ada kasih Allah, itu menyertai kita. Ya, dikatakan hendaklah kamu kuat oleh kasih karunia. Saudara, kita tahu bahwa hanya kemurahan Allah lah yang bisa menolong kita. Kita tahu Allah mengasihi kita. Kita tahu Allah mencintai kita. Nggak mungkin Allah mencintai kita lalu membiarkan kita dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Halo, amin. Amin. Ya, jadi yang kedua, yakin akan kuasa Allah dan kasih karunia-Nya. Ini poin yang kedua, supaya kita tetap kuat, menjadi orang Kristen yang kuat di tengah-tengah badai kesulitan yang sedang melanda dunia. Oke, yang ketiga. Kita melihat yang ketiga, ya, saudara, yang ketiga, kita memiliki iman dan pengharapan dalam Yesus. Ya, iman dan pengharapan. Ya, kenapa saudara butuh iman? Karena kan Allah kita nggak lihat, kita nggak melihat Allah. Tetapi saudara, dengan iman kita bisa melihat Allah itu,
Ya, kita percaya pada Allah itu, ya, sehingga saudara kita melihat Tuhan nanti akan bekerja dalam diri kita. Makanya harus memiliki mata iman. Ya, ada pengharapan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, kita tetap berharap pada Tuhan yang menolong. Ya, sesulit apapun, berharaplah pada Tuhan. Sesukar apapun, bahkan kematian pun yang datang, itu tetap berharap pada Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain. Halo, amin. Amin. Jangan andalkan orang, jangan andalkan orang tua, jangan andalkan siapa-siapa. Berharaplah pada Tuhan. Tuhanlah yang akan mendatangkan jalan keluar. Bagaimana juga kita bisa mendapatkan jalan keluar di saat-saat sulit seperti ini. Ya, makanya pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Ya. Nah, saudara, pengharapan itu apa? Dikatakan Ibrani 6:19, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu pengharapan. Ya, pengharapan itu merupakan saul yang kuat. Kalau orang misalnya mau berlayar, lalu saudara dia mau berhenti di mana, maka itu ada saul yang dilempar ke dalam laut, itu untuk menjadi supaya kapalnya itu nggak terbawa kemana-mana. Ya. Walaupun nanti ada badai, ada angin topan datang, itu kapal itu tetap di situ aman. Nah, saudara, supaya kita aman dalam dunia, kita punya saul yang kuat. Ya, apa saul yang kuat kita? Kristus. Ya, saudara, Yesus yang sebagai kekuatan kita, dia adalah saul yang kuat dan aman. Jadi supaya mau aman, kita harus hidup dengan saul yang kuat itu, yaitu Kristus. Saul yang kuat itu apa? Pengharapan. Pengharapan kepada Yesus. Yang kita berharap pada Yesus saja. Ya. Nah, selanjutnya saudara dikatakan Ibrani 7:22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya. Yesus saudara itu menjadi jaminan, dikatakan, ya. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Tadi berhenti mengandalkan yang lain. Kalau selama ini banyak orang, pasti kan banyak orang mengandalkan uangnya, banyak orang mengandalkan hartanya. Tetapi kalau ada tsunami, ada masalah seperti virus corona ini, dan ada banyak lagi nanti masalah-masalah yang akan datang yang akan dijatuhkan ke atas muka bumi. Biar Anda tahu apa yang terjadi sekarang ini itu bukan terjadi kebetulan, itu sudah ditetapkan. Ya, dan akan ada lagi masalah-masalah selanjutnya akan datang. Ya, maka saudara, apa yang menjadi pengharapan kita adalah Kristus. Ya, Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Ya, itulah yang menjadi pengharapan kita. Nggak ada pengharapan yang lain. Halo, amin. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya saudara, kita melihat iman Sarah. Ya, di masa tua oleh iman mereka bisa melahirkan anak. Ya, di masa tua apa yang membuat sampai Sarah bisa menurunkan anak cucu? Itu karena iman. Dikatakan di sini karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Abraham dan Sarah mereka punya iman pada Tuhan. Saudara, kalau kita berharap pada Tuhan, apa yang tidak mungkin terjadi secara manusia itu bisa terjadi di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, kita punya Allah, dan itulah yang membuat kita kuat. Ya. Nah, selanjutnya ini lagi mengenai iman. Ini orang yang punya iman. Ibrani 11:4. Memadamkan api yang dasar. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing.
Nah, itu ada ayat sebelumnya yang ini nggak ditulis di sini, dikatakan karena iman. Ya. Karena iman maka mereka memadamkan api yang dasar. Mereka telah luput dari mata pedang. Siapa seorang nabi yang pernah siapa yang pernah dilempar ke dalam api tapi tidak terbakar? Sadrak, Mesach, Abednego. Siapa yang pernah dibuang ke dalam gua singa? Daniel. Ya. Jadi saudara, mereka memadamkan api yang dasar. Mereka telah luput dari mata pedang. Ya, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya, mereka menang dalam peperangan. Kenapa saudara? Karena iman. Jadi jangan sampai melepaskan iman kita. Kekuatan kita hari ini adalah iman kita kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya dikatakan 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Jadi saudara, perhatikan, dalam masa-masa sulit kita dipelihara oleh Tuhan. Pernah dengar siapa yang pada masa sulit lalu saudara Tuhan mengirim burung gagak untuk memberikan dia makan? Elia. Ya. Saudara, Allah memelihara khusus anak-anaknya. Jadi pengharapan kita di masa sulit adalah Tuhan. Karena di dalam Tuhan umatnya akan dipelihara secara khusus. Akan dipelihara secara luar biasa. Ya, Elia. Saudara, Tuhan sanggup mengirim burung gagak. Padahal burung gagak itu kan burung rakus itu. Burung yang paling rakus dikirim Tuhan untuk mengirim makanan. Kan lucu. Jadi, saudara, masa-masa sulit ini membuktikan iman seseorang. Ya, makanya jangan biarkan dirimu hidup dalam ketakutan. Kalau hidup dalam ketakutan, nanti kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, ada orang-orang yang ketakutan, maka dia nggak bisa berani melangkah. Orang yang takut tidak berani buat apa-apa lagi. Ya, itu yang takut. Dan orang yang takut pasti banyak sakit. Ya, banyak sakitnya. Ya. Ada dulu orang trauma gara-gara kucing. Ya, dia digigit sama kucing. Dari situ ibu ini gugup orang. Kadang-kadang sampai badannya gemetar-gemetar. Hanya ketakutan karena kucing. Ya, nah ada orang seperti itu. Nah, sekarang masalah tantangan itu makin banyak masalah seperti itu tadi hanya gara-gara kucing. Lalu dia hidup dalam rasa takut yang luar biasa. Tetapi masalah di depan itu banyak. Jadi kuatlah di dalam Tuhan. Ya, beriman, berharap pada Tuhan. Ya, dikatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi Allah memelihara kita dengan kekuatannya melalui iman yang kita miliki. Makanya miliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, oke. Yang terakhir, yang keempat. Nah, saudara, ini salah satu kekuatan kita untuk menjadi orang Kristen yang kuat di tengah-tengah badai kesulitan hidup. Ya, badai kesulitan ekonomi, badai kesulitan karena penyakit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama mengenal Allah, yang kedua apa tadi? Yakin akan kuasa Allah dan kasih karunia Allah. Yang ketiga, punya iman dan pengharapan. Yang keempat, saudara, ini poin yang keempat, berdoa, berjaga-jaga, dan tetap melayani Tuhan. Ya. Jangan karena malah ada masalah lalu kita malah berhenti berdoa. Ada masalah malah kita berhenti melayani. Nggak boleh. Dikatakan berdoa, berjaga-jaga, dan melayani Tuhan. Ini adalah kekuatan bagi orang Kristen. Anda berdoa pasti ada kekuatan. Anda melayani pasti kekuatan tambah. Jadi jangan berhenti melayani. Kita baca Lukas 21 ayat 6. Sama-sama kita baca Lukas 21 ayat 36. 1 dan 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan supaya kamu tahu kami dari dalam manusia. Yang berjaga-jaga
sambil berdoa, berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga, termasuk kita harus pakai masker. Halo? Itu berjaga-jaga. Tapi berjaga-jaga jangan lupa berdoa. Makanya seperti kita karena udah tahu kondisi seperti ini, yang masing-masing kita pakai masker. Apa tujuannya pakai masker? Supaya kita jangan menularkan virus ke orang lain. Kalau misalnya Anda mulai sakit-sakit, Anda mulai batuk, nah Anda coba agak mengisolasi diri. Saudara yang mengisolasi diri, jangan Anda bilang orang itu nggak mengisolasi diri, saya ini sakit. Seharusnya orang lain mengisolasi diri. Nggak boleh. Yang mengisolasi diri karena kita yang tahu kita. Ya, yang tahu dari kita. Makanya tadi saya bilang sama Yosua, siapa yang batuk, yang sakit, tak usah ikut ibadah. Harus menjaga diri. Halo, amin. Berjaga-jaga dalam hal itu kita juga harus berjaga-jaga. Ya, jangan sembarangan. Nggak tahu tuh, nggak ada virus corona ini. Wah, itu juga sombong kayak gitu. Yesus saja waktu dia mau dibunuh oleh Herodes, Yesus itu dibawa lari dulu dia. Dibawa lari ke Mesir. Jadi kita juga harus berjaga-jaga. Masing-masing menjaga diri. Ya, masing-masing menjaga diri. Ya, apalagi misalnya keramaian-keramaian. Kalau udah tahu keramaian kan kita nggak tahu itu kan virusnya bertebaran di mana-mana. Nah, kita coba menghindar. Ya, karena kita tahu orang bijak itu kalau dia tahu ada kemalangan atau kecelakaan, dia akan menjauh. Ya. Nah, jadi saudara berjaga-jaga sambil berdoa. Berdoa itu artinya tanda kita mempercayai Allah sebagai solusi dalam hidup kita. Berdoa itu artinya orang yang mempercayai pertolongan Tuhan, mempercayai kasih karunia Tuhan, mempercayai pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi berdoa, jangan malah berkurang berdoa. Ya, berdoa itu hal yang penting karena itu untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Ya, kita harus berdoa supaya kuat. Kita perlu mendoakan yang lain. Ya, dulu waktu Petrus masuk penjara, lalu di sebuah rumah, ya ada orang berdoa untuk Petrus. Waktu mereka berdoa, maka waktu itu dikatakan maka penjara itu terbuka dan rantai-rantai di tangan mereka putus. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Nah, kalau nggak berdoa gimana? Jadi jangan abaikan doa. Tapi kalau berdoa tetap berjaga-jaga karena kondisi sekarang. Jadi kalau berdoa jaga jarak. Amin. Amin. Dan kita berdoa jangan malah nggak berdoa. Bahaya itu. Setan akan makin senang kalau kita nggak berdoa. Ya, mari kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Coba katakan kekuatan. Ya, supaya beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Untuk luput dari semua yang akan terjadi. Ya, dan supaya kamu tahan berdiri kuat. Ya, udah jelas ya Alkitab memperingati kesesakan yang akan terjadi. Ya, ekonomi, ada sampai Alkitab berkata bahwa ada orang sampai tidak bisa berbelanja. Kalaupun ada uang, nggak ada yang bisa dibeli, nggak ada barang. Itu masa-masa sulit itu. Ya kita nggak tahu apakah itu masa sulit nanti yang akan terjadi di masa kita ini. Tapi yang jelas itu sekarang kesulitan itu sudah seluruh dunia. Nggak ada lagi dunia yang lolos. Ya, jadi siapapun hari ini berdirilah di atas iman saudara kepada Yesus. Ya, andalkan Yesus. Siapapun andalkan Yesus. Mau Anda anak-anak, mau Anda orang tua, mau Anda seorang kakek nenek, harus mengandalkan Tuhan, beriman pada Tuhan. Ya, ke surga itu ingat nggak boncengan. Halo, amin. Kita nggak boncengan. Ya, masing-masing. Ya, bawa motor sendiri, bawa pesawat sendiri. Nah, apa itu iman? Ya, itu iman itu adalah motor kita untuk bisa sampai terbang. Ya, kalau nggak ada iman, itu nggak bisa terbang, nggak bisa terangkat.
Jadi iman itu berarti apa? Mesin kehidupan rohani kita. Makanya punya iman. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun, bukan saling menyalahkan, tetapi dalam kesulitan sudah datang, berjaga-jaga, berdoa kepada Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan pada hari terakhir. Ini penting. Ya. Selanjutnya dikatakan Lukas 22 ayat 40. Coba sama-sama kita baca 1-3. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan jatuh dalam pencobaan. Caranya gimana? Berdoa. Ya. Berdoa sambil bekerja. Bukan cuma nanti berdoa saja nggak bekerja. Ya. Berdoa sambil bekerja, ya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita nggak berdoa, gampang jatuh dalam pencobaan. Selanjutnya terakhir perhatikan, dan Daniel 12:3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini melayani. Ya, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi kita berdoa, berjaga-jaga dan melayani Tuhan. Tuhan berkata, orang yang melayani Tuhan menuntun banyak orang pada kebenaran. Orang yang menuntun banyak orang pada kebenaran akan seperti bintang-bintang, akan bercahaya seperti bintang-bintang. Jadi melayani itu kekuatan. Nah, kalau misalnya bicara satu sama lain, bicara hal-hal yang benar, bicara firman, bicara kata-kata yang mendorong. Ya, karena kalau Anda menuntut banyak orang pada Tuhan, dikatakan Anda akan bercahaya. Anda akan bercahaya seperti cakrawala dan seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi jangan lupa melayani Tuhan. Halo? Jangan ngoceh-ngoceh saja. Ya, ambil bagian melayani Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Ya, lakukan pelayanan dengan penuh kesetiaan. Supaya apa? Supaya pada waktu Yesus datang, pada waktu masalah-masalah datang, di sana kita tetap bercahaya. Di dalam kegelapan kita masih tetap bercahaya. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ada 4 poin supaya kita tetap kuat menjadi orang Kristen yang kuat di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kiranya kami menjadi orang Kristen yang kuat, walaupun badai datang, walaupun gelombang datang, walaupun tekanan datang, kami kiranya tetap dalam kekuatan pemeliharaan Allah. Terima kasih Bapak di sorga. Ya saudara, kita akan tutup ibadah kita akan pujian. Aku percaya berkat-Mu atas kemelimpahan. Mari kita berdiri semuanya.